Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasada kulluh wa idza fasadat fasadal jasada kulluh ala wahyal qalb. Wa qala al muallif, ma min nafsin tubdih ila walahu pika qadarun yumdih. Wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mari bangkitkan kesadaran kolbu kita, kolbu yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak Allah senantiasa memberikan kesempatan terbaik bagi kita, khususnya di subuh hari ini, di saat yang sangat mulia ini. Allah bangkitkan kesadaran kita dari tidur lelap kita sehingga kita dimampuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi panggilannya, panggilan yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Amanah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan subuh ini kita akan melanjutkan maqasidut tasawuf yang pernah dibahas di bulan yang lalu. Untuk mereview, mengingatkan kembali yang disebut dengan arkanuddin, pondasi-pondasi agama yang menjadi sumber ilmu yang dikembangkan oleh para ulama. Hari ini berkembang ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf. Itu bersumber dari arkanuddin, pondasi-pondasi agama atau rukun-rukun agama, yang bersumber dari salah satu hadis yang para ulama menyebutnya dengan hadis Jibril. Karena dalam hadis ini tajassud, berjasadnya, nampaknya malaikat Jibril hadir di tengah-tengah sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama yang menyebut hadis ini dengan ummus sunnah, induk daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis ini memuat seluruh syariat Islam yang zahir sekaligus yang batinnya. Disampaikan oleh Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab radhiyallahu an, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyampaikan, ketika kami duduk-duduk suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idtala alaina rajulun syadidu bayadi siyabi wa syadidu sawadi sa'ri. Tiba-tiba muncullah di tengah-tengah kami itu seorang pemuda. Ciri-ciri pemuda itu teramat putih pakaiannya, bersih sekali, dan teramat hitam rambutnya, menunjukkan
pemuda yang masih remaja, tampan. La yura alaihi asaros safar, tidak nampak bekas perjalanan jauh, tidak terlihat letih, capek, tidak nampak berkeringat, segar sekali. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenalnya, salah seorang pun di antara kami. Pemuda ini pemuda yang asing, baru terlihat. Hatta julusun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga si pemuda ini duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana duduknya pemuda ini? Ini yang membuat terheran-heran para sahabat. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Pemuda ini duduk menempelkan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat sekali Bapak-bapak ya. Jarang yang duduk seperti ini. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Pemuda ini meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, setelah duduk rapat dengan Rasulullah berhadap-hadapan, jelaskan kepadaku tentang Islam. Maka Rasul menjawab, "Al-Islamu ang tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu engkau bersahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan bersahadat, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti in istata'a ilaihi sabila. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji apabila mampu di jalannya, bekalnya. Setelah dijawab begitu rinci oleh Rasulullah, maka si pemuda ini berkata, "Sodaqta, benar engkau wahai Muhammad." Maka Sayyidina Umar yang meriwayatkan menjelaskan hadis ini, "Fa'ajibna lahu," kami heran kepada pemuda itu, "yas'aluhu wa yusaddiquhu." Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Nah, kira-kira Bapak-bapak terbayang nggak kisah hadis ini? Semua sahabat heran dengan pemuda ini. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Lalu pemuda ini bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang iman. Maka Rasul langsung menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi." Engkau beriman kepada Allah, lalu beriman kepada para malaikatnya, dilanjutkan beriman kepada kitab-kitabnya, dilanjutkan beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan ditutup dengan beriman kepada qadarnya, takdir-takdirnya, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Pemuda itu pun langsung merespon, "Sodaqta ya Muhammad, benar engkau wahai Muhammad." Maka semakin terheran-heran sahabat, siapa gerangan pemuda ini. Lalu bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Pertanyaan yang ketiga, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang ihsan." Maka Rasul segera menjawab, ihsan itu ang ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat langsung kepada Allah. Fa ilam takun tarahu, maka apabila tidak mampu seolah-olah melihat kepada Allah, fa innahu yaroka, maka sesungguhnya Allah yaroka, melihat kepadamu. Nah, para ulama
ihsan ini dimaknai dengan dua makom. Menyaksi seolah-olah melihat kepada Allah disebut makom musyahadah, menyaksi batinnya bahwa Allah ada di hadapannya. Bahkan melihat apapun dalam kehidupan ini tersambung kolbunya, menyaksi tanda-tanda keagungan Allah. Lalu makom yang kedua, makom muraqabah, batin diri ini merasa disaksi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Tiga pertanyaan inilah yang melahirkan arkanuddin, rukun-rukun agama, rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Maka dari tiga pertanyaan inilah para ulama melahirkan tiga disiplin ilmu yang pokok dalam Islam. Rukun iman melahirkan ilmu tauhid. Di abad pertama bermunculan ulama membahas tentang rukun iman, maka disebut dengan ilmu tauhid. Lalu disusul dengan para ulama yang lain membahas tentang rukun Islam, maka ilmunya disebut dengan ilmu fikih. Lalu disusul oleh para ulama membahas tentang ihsan, maka melahirkan ilmu tasawuf. Maka tasawuf itu fokus kepada bab ihsan, bagaimana menghadirkan kolbu yang musyahadatur rububiyah, kolbu yang selalu menyaksi kepada tanda-tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kolbunya tidak kosong, tidak hampa. Setelah beriman meyakini kepada Allah sebagai Tuhannya, lalu kolbunya menyaksi apa saja yang dilihat, dirasakan, kolbunya selalu tersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kapanpun dimanapun ia berada, muraqabah kolbunya, merasa diawasi oleh Allah. Jadi ihsan ini ruang lingkupnya fokus kepada kondisi dan sikap kolbu manusia setelah ia beriman sekaligus berislam. Lalu bagaimana kondisi kolbunya? Kolbunya harus senantiasa ihsan, menyaksi kepada Allah dan merasa disaksi oleh Allah. Ini subhanallah ya. Ini mudah-mudahan setiap pribadi kita Allah tanamkan tiga rukun agama pada diri kita, terutama ihsan, supaya ihsan ini menjadi ruh bagi rukun iman sekaligus ruh menjadi ruh bagi rukun Islam, sehingga keimanan kita semakin tinggi memuncak kepada Allah dan nilai-nilai keislaman kita semakin istiqomah setiap hari. Islam maknanya ada dua, al-istislam, berserah diri, ketundukan kepada Allah. Aslama, tunduk berserah diri. Salama, kedamaian dan keselamatan. Maka kalau kita ingin damai, ingin selamat di dunia dan di akhirat nanti, aslama, berserah dirilah kita kepada Allah. Tegakkanlah nilai-nilai Islam. Nah, ini sebagai review ya, kita mengingat kembali sebuah kejadian yang membuat para sahabat terheran-heran ya. Maka singkat hadis ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab setelah pemuda ini pergi meninggalkan majelis itu. Sumang tolako, kemudian pemuda ini berangkat pergi, palabistu malian, maka kata Umar bin Khattab, tinggallah aku terdiam, bengong menyaksikan kejadian itu. Umar bin Khattab saja terheran-heran, diam 1000 bahasa. Siapa pemuda yang berani seperti itu? Karena sahabat saja yang dekat dengan Rasul, contoh misalkan Abu Bakar Siddiq, sudah sahabat dekat, mertua lagi, tidak ada yang berani duduk seperti pemuda asing tadi. Maka Rasul tersenyum melihat keheranan para sahabat, bertanya kepada salah satu sahabat yaitu Umar bin Khattab, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, apakah engkau tahu
siapakah orang yang banyak tanya tadi? Maka Umar bin Khattab menjawab, Allahu wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, kami tidak tahu. Maka Rasul segera menjelaskan, Pak innahu Jibril, maka sesungguhnya pemuda itu adalah Jibril alaihissalam. Atakum yu'allimukum dinakum, datang ke tengah-tengah kalian mengajarkan agama kalian, dinul Islam ini. Jadi agama kita, dinul Islam itu terangkum dalam hadis ini, terangkum dalam hadis ini. Maka para ulama ada yang menyebut dengan ummus sunnah, induk daripada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau induk dari seluruh syariat Islam, baik yang zahir, yang nampak, maupun yang batin, urusan qalbu. Maka mari kita lihat maqasidu tasawuf, tujuan daripada ilmu tasawuf. Targetnya adalah menghadirkan nilai-nilai ihsan pada diri kita, pada qalbu kita. Maka tujuan daripada ilmu tasawuf yang pertama, yang termaktub dalam salah satu kitab tasawuf kontemporer, karangan Syekh Yusuf Khotor Muhammad, beliau seorang doktor, membuat disertasi tentang ilmu tasawuf, membuat kitab yang diberi judul Mausu'ah Yusufiyah fi Bayani Adilati Sufiyah. Mausu'ah itu ensiklopedia, kumpulan-kumpulan yang sistematis, yang tertib urutan-urutannya, membahas, menjelaskan adilah, dalil-dalil tentang ilmu tasawuf, baik bersumber dari Quran, hadis, maupun dari min aqwalil ulama, dari ungkapan-ungkapan para ulama. Nah, beliau menjelaskan maqasidu tasawuf itu ada 5 hal. Yang pertama, sofa'un nafsi wa muhasabatuha. Pertama, tujuan ilmu tasawuf itu pembersihan jiwa, wa muhasabatuha, dan proses muhasabahnya. Ilmu tasawuf tidak akan pernah jauh dari sofa'un nafs, pembersihan jiwa. Kalau ada pembahasan ilmu tasawuf lari dari pembahasan pembersihan jiwa, itu bisa dipastikan bukan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu fokus maudu'nya, objek kajiannya adalah qalbu manusia. Bagaimana qalbu manusia supaya bersih, sebagaimana tuntunan Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, dalam surah As-Sam, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, qalbunya. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan akan rugi orang yang mengotorinya. Dalam ayat yang lain pun, qad aflaha man tajakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, lalu senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan salat. Maka sofa'un nafsi, pembersihan jiwa ini, ada juga ulama tasawuf itu menggunakan istilah takholli. Takholli itu artinya membuang, mengeluarkan potensi-potensi keburukan kita, penyakit-penyakit batin kita dibersihkan, sekaligus dengan proses muhasabahnya. Ilmu tasawuf mengajarkan tata cara muhasabah, tata cara introspeksi diri, mengenal diri sendiri, sehingga kita akan melihat kekurangan-kekurangan diri kita, bahkan aib-aib diri kita yang tersembunyi pada diri kita. Ada proses muhasabahnya. Lalu yang kedua, setelah qalbunya bersih, tujuan yang kedua adalah qasdu wajhillah. Senantiasa tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menghadirkan Allah terus dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Maka ini
ada kemiripan dengan maqam musyahadah dan maqam muraqabah, qasdu wajhillah. Akan sulit kita menyaksi kepada tanda-tanda keagungan Allah ketika melihat, merasakan apapun fenomena dalam kehidupan ini, yang jauh, yang dekat, yang besar dan yang kecil, qalbunya selalu tersambung kepada Allah. Itu semua bersumber dari sopaun nafsi, kebersihan jiwa. Kalau hatinya kotor, tidak akan mungkin terbangun musyahadah pada qalbunya. Kalau hatinya kotor pun demikian, tidak akan terbangun sikap muraqabah batin yang merasa diawasi oleh Allah. Orang yang banyak dosa itu cuek, jangankan kepada Allah sang penciptanya, penegak hukum polisi aja di sampingnya dicuekin. KPK saja, lembaga negara yang super power, ya, diberikan kekuasaan, kekuatan, diberikan payung hukum yang begitu luar biasa, hanya dengan 2 alat bukti saja bisa menangkap orang. Cuek, kenapa? Hatinya kotor, tidak takut lagi, apalagi kepada Allah, Allah yang gaib. Nah, untuk menangkap, merasakan hadirnya Allah yang gaib itu harus dengan qalbu yang bersih. Maka qalbu yang bersih itu harus ada muhasabah, proses introspeksi diri setiap hari, setiap saat. Maka akan melahirkan qasdu wajhillah, hati yang senantiasa tujuannya kepada Allah. Sehingga para ulama sufi mengajarkan satu kalimat, ya. Ada kalimat ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Para ulama sufi mengajarkan kepada murid-muridnya satu bimbingan dalam kehidupan, menjadi falsafah dalam kehidupan. Ilahi, duhai Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah tujuanku. Berangkat ke masjid tadi subuh, ilahi anta maksudi waridoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Sudah belum bapak-bapak diniatkan seperti itu? Ibu-ibu, aktivitas kita terkhusus berangkat ke masjid, terbangun di kolbu ini, yuk sama-sama jangan sampai terlambat. Ilahi, duhai Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah tujuanku. Qasdu wajhillah, menjadikan Allah sebagai al-qasdu, tujuan utama. Fokus orientasinya kepada Allah, tidak lirik kanan kiri lagi. Insya Allah orang yang qasdu wajhillah itulah yang akan merasakan maqam ihsan, musyahadah dan muraqabah. Kenapa? Allah dijadikan prioritas, Allah dijadikan tujuan, sehingga tidak ada yang dicari kecuali ridho Allah semata. Wah, ikhlas bawaannya, tenang qalbunya. Jadi bagi orang yang musyahadah itu, kemana saja ia berangkat, kemana saja ia pergi, apapun aktivitasnya, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahil masyriqu wal maghrib fa'aina matuwalu fasamma wajhullah. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di sebelah timur, apa-apa yang ada di sebelah barat. Kemana saja kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini qalbu kita, kemana saja kita mencari urusan dunia, pangtasiru fil ar wabtagu min fadlillah. Ini semua kebanyakan perantau, betul bapak-bapak, ibu-ibu, tidak tinggal di tempat kelahirannya ya. Ada yang dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan. Mungkin yang kelahiran di sini nggak ada malah ya, kecuali anak cucunya ya. Nah, di mana saja kita berada, ketika bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah, menjemput karunia Allah, fasamma wajhullah,
kemana saja kita menghadap, kita sesungguhnya hakikatnya menghadap kepada Allah. Qalbu kita harus senantiasa menghadap kepada Allah. Nah, ini qasdu wajhillah. Setelah qasdu wajhillah, maka akan tumbuh maqasid yang ketiga, at-tamassuk bil faqri wal ibtikar. Nah, ini akan melahirkan maqasid yang ketiga, at-tamassuku bil faqri wal ibtikar. Berpegang teguh qalbunya, sikap dirinya itu adalah ibtikar, rasa butuh yang teramat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah selalu tersambung kepada Allah dalam seluruh aktivitasnya, dalam seluruh napas kehidupannya, maka akan tumbuh pada dirinya al-ibtikar, rasa butuh terus kepada Allah. Salatnya rasa butuh kepada Allah, pasti khusyuk. Berangkat ke masjidnya rasa butuh kepada Allah, pasti berangkat dengan penuh ridho atas perintah Allah, rela hatinya memenuhi panggilan Allah. Ini kadang kita ini sering relanya itu memenuhi panggilan hawa nafsu, kalah dengan panggilan hawa nafsu. Panggilan adzan awal, ada tarhim, ada tazkir, para ulama ya, berijtihad bagaimana membangunkan umat sampai ada adzan awal, ada tazkir peringatkan. Bagaimana ketika kesadaran kita kembali, fungsi telinga mendengar, oh ada adzan awal, oh ada tazkir, bahkan ada sholawat. Apakah memenuhi panggilan Allah rela, ataukah justru rela mengikuti keinginan hawa nafsu? Ya udah tidur lagi. Nah, orang yang mengikuti, bahkan rela, senang mengikuti hawa nafsu, ini menjadi sumber jatuhnya maksiat, jatuhnya kelalaian hati, dan besarnya syahwat pada diri kita. Nah, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam menyampaikan, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin, sumber dari setiap kemaksiatan, setiap kelalaian hati, dan tumbuh syahwat yang kuat pada diri kita, ar-ridho anin nafs, bersumber dari kerelaan mengikuti hawa nafsu. Rela aja, senang aja, terperdaya, terlena, lupa diri mengikuti keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsunya diikuti. Nah, kalau dalam hadis itu disebut dengan hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Salah satu dari salasun muhlikatun, 3 hal yang akan mencelakakan. Di antaranya adalah hawa nafsu yang diikuti. Maka kemaksiatan itu bersumber dari relanya kita mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu berbisik, langsung lupa diri, maka akan jatuh maksiat. Ketika hawa nafsu mengajak berbisik, diikuti, goplah kalbu kita, lupa kepada Allah, sampai lupa diri. Banyak orang yang jatuh dosa itu lupa dengan dirinya. Lupa dirinya adalah seorang suami, dia punya istri. Lupa dirinya adalah sebagai ayah dari anak-anaknya, lupa diri, jatuh berbuat maksiat. Goplah, hatinya lalai, hatinya lupa. Wasyahwatin, tumbuh syahwat yang kuat. Di pekerjaannya tuh syahwat saja, keinginan yang kuat. Sampai dalam surah Ali Imran itu ada 9 poin. Manusia itu suka dengan syahwatnya, keinginan kuatnya. Juyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am. Jadi kalau dirinci itu ada sekitar 9. Bahkan kalau detailnya sampai 10.
Dalika mataul hayati dunya, itu semua kenikmatan duniawi semata. Sehingga Allah ajak kita, Allah tawarkan kita, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah sebaik-baik tempat kembali, sebaik-baik kenikmatan yang harus kita jadikan tujuan. Jangan sampai urusan duniawi tadi yang 9 poin itu melalaikan diri kita. Nah, maka tumbuhkan at-tamassuku bil pakri wal ibtikor, tumbuhkan pada diri kita teramat butuh kepada Allah. Nah, itu buah dari selalu hadirnya hati kita kepada Allah dan bersumber dari hati yang selalu dijaga kesuciannya. Jadi ini rangkaiannya sistematik, berangkat dari sopa'un nafsi wa muhasabatuha, kebersihan jiwa dan proses muhasabahnya. Kita menjaga kebersihan jiwa dengan muhasabah. Jadi orang yang bersih jiwa itu seperti orang yang pakai baju putih lewat ke jalan yang becek. Bagaimana sikap kita? Dising-singkan celananya, betul nggak? Kenapa? Takut. Baju putihnya takut kecipratan air yang kotor, tanah yang kotor. Nah, itu orang yang selalu muhasabah. Setelah istighfar di masjid, menegakkan sholat, menunaikan syariat-syariat Islam, ada proses muhasabah. Khawatir dirinya itu jatuh lagi berbuat dosa, sekecil apapun. Maka melahirkan qasdu wajhillah, selalu kolbunya menghadap kepada Allah. Lalu melahirkan qasdu yang ketiga, maqasid yang ketiga, tujuan tasawuf yang ketiga adalah at-tamassuku bil pakri wal ibtikor, butuh kepada Allah. Nah, ini kalau sudah butuh kepada Allah, ini lihat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang selalu butuh kepada Allah, apapun pemberian Allah itu disyukuri. Ini ada satu kisah ini ya. Syekh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsirnya, ketika mentafsirkan surah Ibrahim ayat ke-7 tentang syukur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini terjemahnya sudah pada hafal bapak-bapak. Tinggal tafsirnya ini ya. Syekh Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan satu hadis. Tadi kan terjemahnya, dan ingatlah ketika Allah memaklumatkan, mengumumkan, berjanji Allah itu. Apa janji Allah? Apabila kalian sungguh-sungguh bersyukur kepadaku, maka aku pun sungguh-sungguh akan menambah karunia, keberkahannya. Dan apabila kalian ingkar, maka sesungguhnya siksaku teramat pedih. Nah, ada satu riwayat ya, satu kisah berkaitan dengan terjemah ayat ini sekaligus menjadi tafsirnya oleh Syekh Ibnu Katsir. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapannya seorang pengemis. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marrobihi sa'ilun. Dikisahkan oleh para sahabat, sesungguhnya Rasulullah SAW lewat kepadanya seorang pengemis. Lalu Rasulullah pa'atohu tamrotan. Maka Rasulullah memberi pengemis itu satu biji kurma. Apa yang terjadi? Patasahottoha walam yakbalaha. Maka si pengemis ini kecewa, marah kepada Rasulullah. Walam yakbalaha, dan tidak menerimanya. Rasulullah senyum aja. Para sahabat juga, wah, si pengemis nggak tahu ya, bahwa yang ngasih itu Rasul.
Kata para sahabat, tuh kalau tahu mungkin beda sikapnya. Tiba-tiba summa marobihi akhoru, kemudian datang lagi lewat di hadapan Rasul pengemis yang lainnya. Maka Rasul pun sama, tidak membeda-bedakan pemberiannya kepada pengemis yang kedua, disamain dengan pengemis yang pertama. Fa'atahu tamrotan, diberikanlah kepada si pengemis itu 1 biji kurma. Maka pengemis yang kedua ini subhanallah, sikapnya jauh berbeda. Si pengemis ini langsung memuji kepada Allah. Summa qala subhanallah, maha suci Allah, tamratun minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan 1 biji kurma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil tersenyum luar biasa. Maka Rasulullah melihat kegembiraan rasa syukur si pengemis yang kedua ini, Rasulullah memberikan bi arba'ina dirhaman, menambah dengan 40 dirham uang. Nah, mari dari kisah ini kita ambil hikmah dikaitkan dengan ilmu tasawuf. Si pengemis pertama terjebak, yang dilihat hanya 1 biji kurmanya, hanya materinya, tidak melihat siapa yang memberikannya, padahal yang memberikannya adalah orang yang paling dicintai oleh umat Islam, orang yang paling dicintai Allah, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa diri bahwa yang memberikannya adalah Rasulullah. Dia terjebak karena mentalnya mental pengemis, hubud dunia, rakus kepada dunia. Yang dilihat materinya, bendanya, cuma 1 biji. Kalau 1 kilo mungkin dia bersyukur, berterima kasih kepada yang memberi, tapi yang dilihat hanya 1 biji kurma. Nah, ini gagal. Si pengemis yang pertama gagal. Kenapa? Karena terjebak dengan materi. Ini yang disebut dengan hubus syahwat, cinta kepada yang diinginkan. Karena yang diinginkan di dalam hatinya kurma yang banyak. Ketika diberi 1 biji kurma, patasahottoha walam yakbalaha, ia marah, ia kecewa dan menolaknya. Ini jangan sampai kita seperti pengemis yang pertama dalam kehidupan ini. Allah datangkan nikmat rezeki, mungkin bagi kebanyakan orang dianggap sepele rezeki itu, tapi bagi orang yang qasdu wajhillah, lalu tumbuh ibtikor, butuh kepada Allah, yang dianggap kecil itu teramat berharga bagi dirinya. Seperti pengemis yang kedua, mari kita lihat. Ketika diberi dengan materi yang sama, 1 biji kurma, karena si pengemis yang kedua ini tidak terjebak dengan materi yang didapatkannya, justru ia melihat siapa yang memberikannya. Yang memberikannya adalah orang yang paling terhormat di muka bumi ini, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia memuji kepada Allah, subhanallah, tamratun minar rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang maha suci adalah Allah. Kurma ini kurma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia, bersyukur. Maka dengan bahagia dan bersyukurnya ia mendapatkan lebih, la ajidannakum, ditambah oleh Allah. Rasul memberinya bi arba'ina dirhaman, dengan 40 dirham. Alhamdulillah. Nah, yuk bapak-bapak, ibu-ibu, rubah mindset kita. Qasdu wajhilah, hadirkan hati kita menuju kepada Allah, ibtikor, rasa butuh kepada Allah. Ketika datang nikmat, jangan dilihat aspek materinya, jangan dilihat nominalnya ya ibu-ibu. Nafkah dari suami jangan dilihat nominalnya. Batin kita harus melihat tersambung kepada Allah. Ini hakikatnya dari Allah, syariatnya dari tangan suami. Maka insya Allah menjadi
wanita, istri yang pandai bersyukur kepada Allah sekaligus kepada suaminya. Pada suami juga harus bersyukur ibu-ibu, karena Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man lam yaskur linnas lam yaskur lillah. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada sesama manusia, tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, maka tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Man dzakaroni faqad syakaroni wa man nasiyani faqad kafaroni. Barang siapa yang ingat kepadaku, kata Allah, sungguh ia bersyukur kepadaku. Nah, orang yang qasdu wajhillah, ibtikor kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, namanya juga butuh, maka ia sesungguhnya telah bersyukur kepadaku, kata Allah. Tapi bagi orang yang tidak butuh kepada Allah, tidak tersambung hatinya kepada Allah, karena hatinya kotor, ia lupa kepada Allah, goplah, maka faqad kafaroni, orang yang sering melupakan Allah, lalai hatinya zikir kepada Allah, faqad kafaroni, sungguh ia telah ingkar kepadaku. Naudzubillahi min dzalik. Maka sumber kemaksiatan, sumber kelalaian dan syahwatnya harus kita hindari. Apa? Ar-ridho anin nafs, rela hati mengikuti hawa nafsu, jauhi. Maka Syekh Ibnu Athaillah pun menjelaskan selanjutnya tadi, wa aslu kulli ta'atin wa yaqadatin wa iffatin, dan sumber setiap ketaatan, kemampuan taat kita kepada Allah itu ada sumbernya. Wa yaqadatin, sumber kesadaran jiwa, bangkitnya kesadaran jiwa itu ada sumbernya, ada pemicunya, ada asbabnya. Tidak tumbuh begitu saja. Pengen tumbuh kesadaran jiwa tapi nggak mau ngaji, nggak mau zikir, nggak mau hadir ke majelis taklim, nggak mau berjamaah seperti kita subuh ini, pagi ini. Sulit tumbuh bangkitnya kesadaran jiwa. Wa ipatin, dan tumbuhnya kewaspadaan diri kita. Ipah, waro, hati-hati menjalani hidup. Aspek makan, hati-hati jangan sampai ada yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat pun pantang bagi dirinya. Aspek mencari rezeki pantang yang haram, pantang mengambil hak orang lain. Ipah itu ada sumbernya. Apa sumbernya? Ada murido mingka anha. Ada murido, buang, kosongkan, tanggalkan kerelaan hati mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau ada hawa nafsu berbisik, buang jauh-jauh bisikan itu, tinggalkan jauh-jauh ajakan hawa nafsu kita. Ada murido mingka anha, menghilangkan kerelaan. Artinya apa? Benci dengan keinginan hawa nafsunya. Jangan sampai rela hati, maka akan tumbuh ketaatan, kesadaran dan kewaspaan diri kita. Ini kalau orang sudah taat, bangkit, sadar jiwanya bahwa dirinya adalah hamba Allah, bahwa hidup ini adalah untuk ibadah, lalu ipah, hati-hati, waspada. Nah, tadi seperti gambaran orang yang berjalan di jalan yang licin, yang becek, ya hati-hati berjalannya, ya hati-hati pakaiannya, takut terkotori. Lalu yang keempat, tadi yang ketiga at-tamassuku bil faqri wal ibtikor. Yang keempat adalah tautinul qalbi ala rahmah wal mahabbah. Tujuan ilmu tasawuf itu adalah memenuhi hati dengan rahmat, kasih sayang, wal mahabbah, dan rasa cinta. Baik hablum minallah maupun hablum minannas. Kepada Allah semakin cinta dengan ilmu tasawuf. Buah dari ibtikor, butuh kepada Allah dan dirasakan dengan rasa syukur. Allah selalu memberi, tidak pernah berhenti, sehingga tumbuh cinta kepada Allah. Allah selalu memberi, tidak pernah berhenti, ibu-ibu, bapak-bapak.
Seharusnya kita jatuh cinta kepada Allah, sang pemberi, sang pemberi rizki, Ar-Razzaq. Allah itu sang pemberi nikmat, Al-Wahhab. Allah memberikan anugerah-anugerah kepada kita. Al-Mun'im, Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Kenapa kita sulit jatuh cinta kepada zat yang menciptakan kita? Kalau kita sulit jatuh cinta kepada Allah, berarti hati kita kotor adanya. Bagi orang yang selalu menjaga kebersihan hati, lalu tumbuh qasdu wajhillah, hanya Allah yang menjadi targetnya, yang menjadi tujuannya. Lalu tumbuh ibtikor, rasa butuh terus kepada Allah. Dirasakan Allah selalu memberi, tidak pernah berhenti. Jatuh cinta kepada Allah. Tautinul qalbi ala rahmah wal mahabbah. Hablum minallah, selalu cinta kepada Allah. Allah dijadikan kekasihnya, Allah dijadikan yang paling dicintainya. Walladina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman itu teramat cinta kepada Allah. Nah, kita belajar ilmu tasawuf, mindset kita yang tadinya ke masjid itu hampa, tumbuhkan cinta. Ya Allah, aku langkahkan kaki karena cinta kepadamu. Ya Allah, aku mencari nafkah sebagai suami, sebagai orang tua karena cinta kepadamu. Maka Allah akan datangkan rezeki yang halal kepada kita, sekaligus barokahnya. Pun demikian dalam hablum minanas, orang yang belajar ilmu tasawuf itu qalbunya penuh dengan rahmat, kasih sayang, dan mahabbah, rasa cinta dengan sesama orang yang beriman. Selalu mencintai, mengasihi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, pesan dalam surah Al-Hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Maka tugasnya kita perbaikilah hubungan di antara kedua sesama orang yang beriman. Kalau ada perselisihan, jangan ditambah-tambah berselisih. Islahkan, damaikan di antara kedua orang-orang yang beriman. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang begitu indah, perumpamaan orang yang beriman itu. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad. Perumpamaan orang yang beriman dengan sesama orang yang beriman itu dalam konteks kasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai, saling melindungi. Masalul jasad, seperti jasad yang utuh yang satu, dari ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana sikap anggota tubuh kita? Idastaka minhu udwun tada'a syairu jasad. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh ini merasakan sakit. Bisahari wal huma, dengan tidak bisa tidur dan meriang, panas dingin. Jempol yang terbentur, kepala ikut sakit, mata ikut meneteskan air mata. Betul tidak? Itu seharusnya sikap orang yang beriman. Qalbunya tautinul qalbi alal rahmah wal mahabbah. Hatinya terisi penuh dengan kasih sayang dan mahabbah, cinta. Tidak ada terselip kebencian kepada sesama muslim. Nah, ini orang yang mengamalkan ilmu tasawuf, tumbuh ihsan pada dirinya, selalu melakukan yang terbaik. Habluminallahnya cinta, habluminanasnya pun atas dasar cinta. Yang terakhir, maqasidut tasawuf adalah at-tajammulu bimakarimil akhlak, menghias diri dengan akhlakul karimah. Itulah buah yang terakhir, adalah akhlak yang mulia, sebagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah sepanjang zaman, karena qalbu Rasul pertama bersih jiwanya. Rasul pandai muhasabah, sehari semalam tidak kurang dari 100 kali muhasabah beliau, istighfar.
Lalu Rasulullah jiwanya selalu qasdu wajhillah, selalu tersambung terus kepada Allah. Dan Rasul selalu ibtikor, butuh kepada Allah. Lalu Rasul pun hatinya dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah semata-mata kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Maka pantas Rasulullah at-tajammulu bimakarimil akhlak. Perangai Rasulullah, senyumnya, tutur katanya, sikapnya dihiasi dengan makarimil akhlak, akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Nah, itulah puncaknya. Ilmu tasawuf itu adalah tahdibul akhlak, pembentukan akhlak-akhlak yang mulia mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Sifatilah diri kita dengan sifat-sifat mulia dari Rahman Rahimnya Allah. Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman, irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Allah yang Rahman menyukai merahmati orang yang penuh kasih sayang. Rahmatilah, kasih sayanglah sesama makhluk yang ada di muka bumi, maka makhluk yang di langit akan menyayangimu. Demikian Bapak Ibu maqasidut tasawuf, mudah-mudahan semakin jelas bagi kita pentingnya ilmu tasawuf menjadi ruh bagi ibadah dan aktivitas harian kita. Terima kasih. Sesi yang kedua, apabila ada yang ingin ditanyakan, berbagi juga, silahkan. Terima kasih. Cukup? Hanya cukup Ustaz. Ya, baik, yuk kita praktek tadi. Ada maqasid yang pertama, sofa'un nafsi wa muhasabatuha. Kita butuh melakukan pembersihan jiwa dengan proses muhasabah. Proses muhasabah diawali dengan i'tiraf, mengakui kesalahan-kesalahan diri. Lalu tumbuh sikap an-nadamah, penyesalan yang mendalam. Rasul menjelaskan at-taubatun nadmu, tobat itu hakikatnya an-nadmu, penyesalan yang mendalam. Maka di pagi hari ini yuk sama-sama kita muhasabah, tundukkan kepala kita, pejamkan kedua mata kita, qalbunya sambungkan kepada Allah, tatap kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah atas setiap diri kita. Huwa yuhyi wa yumit, Dia Allah yang telah menghidupkan kita, dan kelak Dia Allah yang akan mematikan setiap diri kita. Ketika Allah menghidupkan kita, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah berhenti memberi. Allah anugerahkan nikmat, bahkan Allah tanamkan iman, Islam dan ihsan pada diri kita. Tapi kenapa kita sering menyia-nyiakannya? Kenapa kita sering jatuh dosa dan maksiat? Bahkan kita sering lupa kepada Allah. Ketika kita lupa kepada Allah, Allah tidak pernah lupa kepada kita. Sedetik pun Allah terus tidak pernah lupa kepada kita. Justru Allah terus memberikan nikmat kepada kita. Mari setiap diri kita melihat diri kita apa adanya, jujur melihat diri kita. Buang topeng-topeng yang sering kita pakai, gelar-gelar yang kita pakai. Kita hanya hamba Allah, kita hanya makhluk ciptaan. Bahkan hakikatnya kita hanya seonggok tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah kalian diciptakan, kami ciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kalian akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kalian akan dibangkitkan nanti di mahsyar nanti. Bapak Ibu hadirin, kalau kita sulit menyesali diri, ingatlah proses kematian. Ada kematian saudara-saudara kita. Minggu-minggu ini sahabat-sahabat kita
kembali ke rahmatullah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah tarjiyah ini sering kita ucapkan untuk menghantarkan wafatnya seseorang, sahabat kita, teman kita. Tapi suatu hari nanti kalimah ini akan mengiringi nama kita. Di masjid ini nama kita akan diumumkan. Kemarin-kemarin Pulan bin Pulan, orang lain. Tapi suatu hari nanti nama kita. Zikrul maut kafabihi mau'idah. Cukuplah dengan kematian, dengan mengingat kematian, nasihat bagi diri kalian. Rasul mengingatkan seperti itu. Maka Rasul pun sering mengingatkan para sahabat, aksiru min zikri hadimil ladat ay al maut. Ingat-ingatlah oleh kalian sang penghancur kenikmatan kehidupan dunia, itulah kematian kalian. Berapa kali kita mengingat kematian? Kalau belum tumbuh kesadaran jiwa, jadikanlah kematian orang lain sebagai pembelajaran, sebagai mau'idoh, sebagai nasihat untuk diri kita. Bapak Ibu, Al-Quran menjelaskan ada 2 proses kematian. Itu semua tergantung amal-amal kita. Ada orang yang dolim kepada diri, dolim kepada orang lain. Bagaimana proses kematiannya? Digambarkan, walau taro idid dolimuna fi ghamaratil maut. Seandainya kalian menyaksikan proses kematian orang-orang dolim dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, dari ujung kaki sampai ujung kepala, setiap persendian merasakan sakit luar biasa. Bagi orang yang dolim itu, wal malaikatu basitu aidihim, malakal maut, malaikat Ijrail itu memukulkan tangannya dengan keras sekali sebagai bentuk siksaan awal sebelum siksaan yang abadi di akhirat nanti, sambil menghardiknya, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Nyawa orang dolim itu ditarik paksa, sungguh pun ia teriak, sungguh pun ia menolak. Malakal maut memaksanya, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Al yauma tujaun adabal hun, hari ini hari pembalasan siksa yang menghinakan. Naudzubillahi min dzalik. Inilah kematian pertama, kematian diawali dengan siksa, naudzubillah. Kematian bagi orang yang dolim. Ada kematian yang kedua, di mana diwafatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, husnul khotimah. Digambarkan dalam Al-Quran, walladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Adapun orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan baik, ketika ia ruku, ketika ia sujud, ketika ia mencari nafkah untuk keluarganya, hanya ingin nafkah yang halal saja, mencari yang thayyibin, yang baik-baik. Malakal maut itu, malaikat Ijrail itu, salamun alaikum, menyampaikan salam terlebih dahulu. Subhanallah. Salam dari malaikat, salam sejahtera untukmu, salam kedamaian untukmu, salam ketenangan untukmu. Hei jiwa yang mutmainnah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga buah daripada amal-amalmu. Kematian yang kedua inilah kematian yang kita idam-idamkan, kita cita-citakan. Mari setiap pribadi kita bersihkan hatinya dengan muhasabah. Mari iringi kalimah istighfar yang kita lantunkan, diulang-ulang dengan penuh kesungguhan. Ibtikor butuh dengan ampunan Allah. Mari sama-sama kita istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim
وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Mari sempurnakan dengan kalimah thayyibah supaya kematian kita kematian yang thayyibah, wafat yang thayyibin. Mari sama-sama kita lapalkan kalimah thayyibah berjamaah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Mari angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan seluruh hajat dan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairu dhalin wala mudillin barun rahimun jawadum karim. Allahumma aftah alaina waladaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.